Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari berbagai sektor, terutama kebanyakan saham-saham IPO. Langsung saja kita ke saham pertama. Ini bukan saham IPO ya, sudah lama. DRMA yang ditutup di harga 940 terkoreksi 2,08%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, DRMA ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya. DRMA bagus. Kalau menurut saya setlistnya bagus, cuman kita perlu waspadai. Kenapa? Karena indeks major global itu koreksi dalam ya. Tutupan hari Jumat kemarin Minggu ini itu rata-rata turun dalam. Dow Jones turun 5,5%, S&P 500 5,9%, Nasdaq 5,82%. Jadi rata-rata di atas 5%, dan FTSE juga turun ya. Kalau Asia juga turun dalam. Nikkei-nya turun 2,75 waktu hari Kamis sampai Rabu tuh Nikkei-nya turun hampir 4% ya. Terus Shanghai turun, Hang Seng libur, Kospi turun tipis. Menurut saya hari Selasa tanggal 8 itu akumulasi sentimen-sentimen negatif, dan juga perang dagang itu akan muncul. Apakah akan ada panic selling? Potensi ada. Tapi apakah bisa di trading momentum? Melihat dulu respon market. Kalau Bapak Ibu tertarik mau trading momentum, itu bisa join di external community Stockbit. Ya, yang punya akun Stockbit dengan minimal saldo 10 juta itu bisa langsung join. Di mana cara joinnya? Itu ke menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kodenya R-nya besar R41778. Selama join fee-nya naik, tapi nggak masalah karena kita kan cari profit. Fee juga masih kecil, masih di bawah 0,5%, itu ya nggak jadi halangan lah. Yang penting Bapak Ibu lihat dulu bagaimana strategi trading atau saham-saham pilihan Borneo Trader. Karena itu tidak permanen. Ya, fee naik itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu merasa kurang cocok setelah 3 bulan bergabung, Bapak Ibu bisa keluar juga ya, dan fee-nya kembali normal. Nah itu kalau tertarik boleh bergabung ya. Dan setelah join itu ada syarat kedua yang harus dilakukan, minimal akumulasi beli dan jual dalam sebulan setelah join itu 50 juta. Nah, selama mencukupi target 50 juta transaksi beli jual akumulasi, itu Bapak Ibu tetap dalam grup. Kalau nggak tercukupi, saya akan infokan lewat Telegram. Kalau memang nggak bisa lagi menaikkan transaksi di bulan kedepannya, saya akan keluarkan dari grup ya. Silahkan kalau tertarik, free. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Stockbit juga bagus ya. Aplikasi handphonenya bagus, desktopnya bagus, websitenya bagus. Apa saja ada di dalam, info-info lebih dari RTI Bisnis. RTI Bisnis Bapak Ibu kalau mau dapat info itu dengan modal 120 untuk langganan per bulan. Cuman info, dan itu Bapak Ibu bisa dapatkan gratis di Stockbit dengan hanya membuka akun sekuritas dan tidak ada minimal saldo. Tapi ya harusnya Bapak Ibu kan kalau mau trading ya minimal 100.000 ibaratnya. Ya coba 100 atau berapa gitu ya. Dan ya cuman beda tampilan, tapi semua yang ada di RTI Bisnis itu ada di Stockbit. Mau insider, Stockbit malah lebih lengkap. Untuk IPS segala macam analis, Stockbit juga ada ya. Live update nggak Stockbit? Stockbit live update. Saya juga dulu sekali mencoba. Setelah itu saya lihat, wah ini sih hampir-hampir mirip dengan Stockbit. Saya berhenti langganannya. Cuman sebulan aja saya. Habis itu ya karena mata terbiasa melihat RTI Bisnis, jadi melihat Stockbit tuh agak gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah saya setiap hari coba di Stockbit, lihat-lihat Stockbit, ternyata lebih dari RTI Bisnis ya. Tapi kembali ke masing-masing. Jadi gimana untuk IHSG dan saham-saham di dalamnya? Potensi kemungkinan besar ya langsung drop, gap down. Apakah langsung trading hold? Kita lihat depannya. Saya sih mau ada tapi kalau saya melihat sih nggak lama lah. Maksudnya nggak lama, nggak harus
berbulan-bulan atau berhari-hari ya. Tapi kita lihat dulu respon market. Ya. Itu kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung bagaimana live trade itu bisa join ya. Mau lewat scalping, kelas scalping, mau juga daftar kelas scalping ya boleh. Daftar link trade di deskripsi atau grup swing berbayar boleh link trade di deskripsi. Tinggal pilih ya. Kalau pandangan saya ISG potensi besar merah dulu. Apakah langsung rebound atau besoknya ya kita lihat dulu respon market. Itu. Jadi DRMA ini secara teknikal bagus, ada potensi tembus 980. Tapi kalau ISG hancur, drop dulu. Drop ya. Kalau mau jaga-jaga offset, kasih offset, kita pakai low-nya 845. Nah, kalau dia tiba-tiba drop dalam ke 860, 850, 840 tuh bisa coba spekulasi buy. Jebol 3% mungkin 4% buang aja dari harga Bapak Ibu beli misal di 850. Disclaimer ya, kalau saya sih saya lihat bid over, lihat buying power dulu. Kalau memang dia di 846 ada buying power, baru saya infokan untuk entry. Biasanya seperti itu. Gimana kalau mau lihat buying power itu ada di kelas scalping. Kalau Bapak Ibu ribet mau belajar, saya mau cuman rekomendasi bisa masuk grup free Stockbit. Tadi syarat ketentuan atau grup swing berbayar dengan bisa menggunakan sekuritas lain, bebas sekuritas bisa juga di grup swing. Ya, itu. Jadi DRMA harusnya masih menarik ya. Cuman kita lihat koreksinya nih seberapa nanti tanggal 8. Tapi harusnya nggak jebol 840 ya. Mudah-mudahan DRMA. Lanjut DKFT, ini saham nikel dan terkoreksi 3,7% ke harga 260 asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya DKFT sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, DKFT ini bagus. Kenapa bagus? Bapak Ibu perhatikan. Ya, DKFT ini view-nya uptrend dan dia itu sudah menembus 250, itu resisten kuat semenjak 2020, 4 tahun yang lalu, 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan lagi untuk melihat jangka pendek nih, ini rejection 240, 250 tuh di reject. Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada pola double bottom dan setelah dia tembus jebol naik. Coba jebol naik, itu kan tanda-tanda kuat. Nah, kalau dia jebol gara-gara panic selling, kita lihat respon market dulu ya. Apakah bisa balik ke atas 240, 250? Kalau balik bagus. Tapi secara teknikal kalau nggak ada panic selling itu bisa April itu bisa tembus 290, 300 ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus, sideways-nya bagus ya, lebih cenderung ke atas. Potensi tembus 290, 300. Monthly-nya juga bagus, cuman ya itu takutnya ada panic selling. Kita lihat dulu respon market. Tapi kalau nggak ada panic selling harusnya 240 dijaga. Ya, 240 harusnya dijaga. Mudah-mudahan ya. Kalau mau entry tapi disclaimer takutnya panic selling, ya kalau nggak panic selling itu ya bisa lah. Kalau koreksinya nggak terlalu dalam ya, nawar kalau dikasih 240, 246 beli, jebol 240 buang. Target 300 minimal. Menarik sebenarnya DKFT. Cuman ya kita karena libur sudah berapa hari? Hampir seminggu lebih. Jadi ada akumulasi kemungkinan panic sellingnya lah. Itu. Jadi DKFT menarik tapi perhatikan dulu. Lanjut NICL yang ditutup di harga 298 menguat 2,05% asing net sell. Kalau bukan responnya NICL akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. NICL juga bagus. Cuman ya sama, takutnya ada panic selling. Tapi kalau panic sellingnya itu sampai 260 sih sikat. Tiba-tiba drop langsung open market sikat 260 ya. Toleransi 250 jebol buang. Atau kalau mau sekalian 240 juga bisa. Nih tergantung ya, kita lihat ya. Kalau dia sampai dropnya 240 tuh berarti berapa harus drop? 17%? Waduh. Kalau misalnya ke situ sih saya juga sikat. Lihatlah nanti ya, apakah bertahan di atas 250 atau sampai 240 NICL. Kalau ada panic selling. Tapi sebenarnya ya kalau nggak ada news negatif, makronya aman, ini potensi besar NICL menembus 310. Resistennya ini udah kelihatan pengen tembus, pengen uptrend. Cuman ya itu agak rawat. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat view-nya, ada cup and handle
yang cukup oke. Tinggal tunggu tembus 310, gas ke atas, uptrend ya. Kita lihat aja nanti dulu untuk NICL ya. Tapi kalau view-nya juga bisa seperti ini, sideways. Jadi 240 harus dijaga. Kita pakai 240 aja. Gimana kalau mantul di 260? Rugi dong nggak diambil. Nah, itu kembali ke masing-masing bagaimana strategi Bapak Ibu. Kita pakai supportnya 240 karena view-nya nih sideways. Kalau ada panic selling ya itu sebenarnya menarik NICL. Ya, itu aja dulu untuk NICL. Banda detektor stock bid. Nah, big akumulasi bagus. Ya, mudah-mudahan lah, kita lihat dulu. Lanjut, BNBA yang ditutup di harga 525 menguat 0,96%. Asing, nggak dijual beli. Ini bank digital ya. Kalau dibuka resminya BNBA di distribusi. Aduh, BNBA ada potensi bangun juga. Tapi kalau drop, coba nawar. Kalau ada panic selling ya 480 harus dijaga. Itu aja kuncinya. Kalau dia deket-deket 480 spec buy, jebol 480 buang dulu untuk BNBA. Target kemana BNBA? Neckline-nya ini 560 550. Nah, jadi kalau ada panic selling spec buy, disclaimer ya, disclaimer untuk BNBA. Lanjut. CEM yang ditutup di 154 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya CEM di distribusi. CEM, waduh, ekor panjang ya. Dia sempat naik dari 155 naik ke 200 ya, ke 199. Luar biasa nih. Ada yang nyangkut di atas, pasti ada. Tulis di kolom komentar. Coba Bapak Ibu ya, bisa tulis di kolom komentar. Terus tulis alasannya apa. Misalnya nih ya, kalau Bapak Ibu nekat nih ya, ini kan ada resisten nih 180. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu kalau melebihi 180? Atau kalau belinya di 180 mungkin bisa diterima belinya. Saya kan belinya buy on record. Saya lihat dia tembus resisten kuatnya, saya beli. Ya, tapi Bapak Ibu beli resisten kuat 180 itu dia sudah naik dari 155. Berarti naik 25 poin. Berarti naik sekitar 16%. Tapi kan itu resisten kuat ditembus. Ya, logikanya Bapak Ibu sederhananya berpikir, kenapa berani sedangkan dia naik sudah 15-16%. Iya, benar, tahu di situ ada resisten kuat, tapi dengan kondisi Bapak Ibu lihat kondisi juga dekat libur. ISG seperti apa kondisinya itu juga jadi pertimbangan. Jangan cuman technical lihat, wah dia tembus resisten kuat. Iya, kalau ISG pas lagi bullish, pas market lagi bagus, pas nggak ada libur, mungkin bisa. Ya memang sempat naik. Kalau Bapak Ibu pas beli momentum dia tembus 180 buy, ya dapat sebenarnya profit. Apakah di TP? Kalau beli di 180 apakah di TP? 9%. Saya nggak TP karena target saya tuh 220, bahkan bisa lebih. Nah, itu salah juga. Kalau Bapak Ibu pas momentum dia tembus resisten, Bapak Ibu lihat dan beli. Ya 9% itu harusnya sisakan minimal 3%. Ya, itu. Kalau sekarang kan malah floating loss nih. Malah floating loss 13%. Bingung lagi kan? Naik nggak? Pasti nanya. Kira-kira naik nggak lagi nih CEM? Nah, itu ya. Sebenarnya dikasih bonus sama market makernya Bapak Ibu, itu dikasih bonus. Dia tembus 180 digas sampai hampir 200. Itu dikasih 9% kalau nggak terlaluan. Kondisi seperti kemarin lagi mau libur. Itu ya. Jadi kita tuh melihat take profit tuh sesuai kondisi. Jangan cuma lihat target. Kondisi seperti apa. Mendekati libur atau seperti apa ISG-nya. Ya, bahkan di grup Boardnet Trader itu ya targetnya 4-5% aja. Kalau saham big cap-nya, big bank itu 3-5% bungkus. Ya, itu. Tapi kembali ke masing-masing, mudah-mudahan naik lagi ya. Pokoknya Bapak Ibu ingat, jangan sampai jebol. Kita pakai 140. Tapi karena ada panic selling mungkin bisa jebol. Apalagi ada big distribusi kan yang nampung retail semua nih. Jadi saat ini CEM wait and see. Jangan dipaksa. Kalau kondisi seperti ini market Bapak Ibu ragu, bingung, pengen beli saham apa? Beli big bank BUMN yang mau bagi dividen. Kalau Bapak Ibu nggak percaya dia bisa kasih capital gain, ya udah jangan beli. Kalau nekat beli ambil dividen, ya harapannya memang setelah ISG recovery big bank kasih capital gain lagi. Cuman kita ini lagi menunggu Juni, Juli itu kan ada utang jatuh tempo
pemerintah atau Indonesia, bonds dan segala macamnya itu sekitaran 600 apa 800 triliun. Dan saat ini kondisi keuangan negara itu lagi seret-seretnya. Nah itu ya, apakah akan terjadi krisis atau apa, itu menurut saya juga cukup menjaga hati-hati. Tapi Bapak Ibu lihat setelah krisis, apakah Indonesia terpuruk? Enggak kan, paling terpuruk 2-3 bulan, paling lama tuh 10 bulan. Tapi kita sudah turun sekitar 6 bulan nih. 4 bulan apa? Coba lihat ISG. ISG sudah terpuruk dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 7 bulan. Berarti kalaupun tertekan 3 bulan lagi, tapi kan 3 bulannya nggak mungkin juga langsung drop 20-30% seperti ini kan? Ya pasti dalam proses penurunan ada naik turunnya. Nah itu aja, tinggal Bapak Ibu sabar nggak? Kalau menurut saya saat ini ambil dividen untuk Big Bang kalau berminat, disclaimer ya. Itu jadi CEM saat ini wait and see. Lanjut obat. Nah ini kita mulai saham-saham IPO nih. Obat ditutup terkoreksi 4,67% ke harga 510, tapi transaksinya kecil nih, cuman 151 juta asing net sell. Obat didistribusi. Obat, aduh nggak menarik, nggak ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau dan masih hot, cut loss kalau dia jebol 480, pejam mata, buang aja. Kalau beli harga sekarang ya paling 7% udahlah. Kalau 10% buang aja. Apa pertimbangan Bapak Ibu kalau mau beli obat? Kemungkinan modal feeling doang kan? Atau gara-gara sama IPO berharap profit? Ya memang ngasih profit. Kalau Bapak Ibu beli dari IPO itu ngasih profit. Ya sempat dari 500 naik ke 1000. Habis itu dibantai turun. Ya ini saatnya turun lah ya. Hati-hati kalau jebol 480, skip. Kalau saya skip, nggak menarik. Tapi kalau yang punya, ya kalau mau pertimbangkan stop loss, jebol 480 buang aja lah. Disclaimer ya. Lanjut, main yang ditutup di harga 476 menguat 4,38%. Asing net buy. Kalau broker sebenarnya main ini akumulasi. Brokernya, underwaternya masih akum nih main. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa panic selling, bisa. Kalau menurut saya jaga di 400. Kalau dia turun hampir 20% itu sikat aja. Siapa tahu dia sideways. Sebenarnya bagus kalau kita nggak ada libur kemarin. ISG market global bagus, ada potensi tembus 500 main. Cuman kalau menurut saya ada panic selling di hari Selasa tanggal 8. Kalau mau jaga di 400, 410. Ya, main. Itu. Lanjut. DGWG yang ditutup di harga 376 menguat 0,53%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya WG. Kalau di broker semuanya DGWG. Akumulasi tipis. DGWG ada potensi bangkit. Cuman ya tahu sendirilah. Untuk sama IPO apakah bisa berpengaruh juga kalau ISG drop? Bisa. Kalau menurut saya 354 jebol buang aja lah. Ya 354 jebol buang aja dulu. Daripada dibawa ke bawah. Ini harusnya jadi swing low. Kalau ISG aman-aman aja ini swing low. Dan siap-siap bangkit. Target masih sama. Akan tembus 400. Kalau jalan ya minggu depan tembus 400. Bisa nggak jalan? Kita lihat respon market dulu. Pokoknya kalau dia koreksi jangan dulu ambil. Kalau koreksi ambilnya di mana? Di 3 di bawah 3. Kalau koreksi ngambilnya di mana? Di bawah 360. 360 350. Stop loss di bawah 350. DGWG. Kita lihat dulu respon market. Lanjut, buat yang ditutup jaga 111 menguat 16,84%. Asing net sell. Bukan semuanya buat didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, buat baru breakout. Pokoknya buat nih kalau Bapak Ibu berminat ya, tapi ini kembali lagi disclaimer, jangan jebol 98. Kalau jebol 98 gagal. Ya, kita lihat dulu respon market. Target kemana nih kalau jalan? 130, 140. Target kenaikan di 1 minggu ke depan. Kalau jalan ya disclaimer, target 135, 140. Buat itu catatan jangan jebol 98. Jebol fast big down. Lanjut turun ke bawah. Lanjut distribusi. Apalagi buat sudah all time low. Tapi kalau dilihat MACD-nya golden cross, baca di atasnya juga meningkat, bisa jalan. Cuman Bapak Ibu perhatikan yang beli itu banyak broker retail. Itu aja. Untuk buat catatan jangan jebol 9. Saham terakhir NES yang ditutup di harga 300 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau broker semuanya NES didistribusi. NES
di support berapa nih? 294, jangan jebol lah. Jebol buang aja dulu. Ya, secara teknikal juga belum bagus. Kenapa? Karena dia penurunannya cukup dalam. Ya, dari 600 dia turun sampai 300 itu berarti turun 50%. Dan saat ini kalau dia membentuk low baru di bawah 294, udah pasti potensi lebih cenderung turun. Ya, jadi saat ini boleh beli nggak? Kalau saya wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu minat 292, 290, pertimbangkan stop loss Nes. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.